Kita lanjutkan cerita perjodohan Erika dan Nagi. Apakah di part ini akan memunculkan benih-benih cinta di antara mereka? Atau sebaliknya, malah Nagi yang menumbuhkan benih cinta kepada Hiro? Nah, kalau penasaran, kita langsung masuk aja yuk ke dalam ceritanya. Inilah dia Kako no Inazuke. Sejak kejadian mengikuti Erika dan Hiro di sekolah, Nagi memutuskan memberitahu Erika saja tentang perasaan Nagi kepada Hiro, termasuk saat Nagi yang sudah menembak Hiro. Walaupun ditolak, Erika pada saat itu tidak cemburu sama sekali. Dia malah berencana akan membantu Nagi mendapatkan hati Hiro. Maka dari itu, di keesokan harinya Erika memanfaatkan momen kerja kelompok. Bahkan Erika bercosplay menjadi Cupid. Erika menceritakan semua kelebihan Nagi, tapi respon Hiro malah menyerang balik semua kemampuan Nagi. Ya, karena Hiro ini masih menganggap adanya kompetisi antara dia dan Nagi. Melihat respon Hiro seperti itu, Erika pun mengganti pakaiannya dan kembali belajar saja. Selama belajar, Nagi mengejek Erika yang sulit mencerna pelajaran. Menurutnya, sampai kapanpun Erika tidak akan mengejar ketertinggalannya. Erika tentu saja tidak terima, dan di sanalah perdebatan di antara mereka berdua terjadi. Entah mengapa, Hiro melihat keributan ini merasa kalau Erika dan Nagi seperti sudah kenal lama. Mereka bahkan terlihat sangat cocok. Hiro pun mengungkapkan rasa irinya karena dia ingin dekat dengan Erika juga. Maka dari itu, Hiro tiba-tiba meminta Erika mengajaknya bermain ke rumah. Itu adalah ide yang sangat buruk kan? Tapi untungnya, Nagi menyuruh Erika mengajak Hiro ke rumah aslinya saja. Berkat kejadian itu, Nagi mendapat keuntungan. Impiannya diam di rumah sendirian tercapai. Dia bahkan bertelanjang bulat loh, demi merasakan kebebasan yang luar biasa. Saat dia menikmati kesendiriannya, tiba-tiba terdengar pintu gerbang terbuka. Ternyata Erika dan Hiro datang. Dengan cepat, Nagi bersembunyi. Melalui pesan, Erika menjelaskan kalau dia terpaksa membawa Hiro ke sini karena rumah sedang direnovasi. Selain itu, pembantunya malah memberitahu Hiro kalau Erika sekarang tidak tinggal di sana. Erika sebenarnya sudah mencoba menghubungi Nagi, tapi karena dia terlalu menikmati momennya, Nagi tidak mendengar pesan atau telepon sama sekali. Erika pun mencoba mengalihkan perhatian Hiro dengan mengajaknya pergi ke kamar. Dan selama Hiro di kamar Erika, tugas Nagi adalah membersihkan barang bukti kebersamaan mereka di rumah. Saat para gadis sibuk dengan kegiatannya, Nagi malah menemukan ada sesuatu mencurigakan di belakang rumah. Dan ternyata para penguntit kembali datang. Nagi tentu saja tidak tinggal diam. Dia pun meminta mereka bertiga untuk pergi. Tapi keberadaan Nagi di sini tentu saja tidak disukai. Seperti sebelumnya, salah satu dari mereka berniat untuk menyerang Nagi. Tapi kekuatan Nagi lebih besar kan? Nagi berhasil menyingkirkan para penguntit sebelum Erika dan Hiro menyadarinya. Singkat cerita, Hiro pun pamit pulang. Saat Erika merasa semuanya berjalan lancar, sialnya Hiro malah menemukan buku stempel milik Nagi. Erika untungnya sangat cepat memilih alasan. Erika mengatakan kalau dia salah ambil buku Nagi tadi di sekolah. Hiro pada saat itu langsung percaya, walaupun ada rasa penasaran dengan tingkat keakraban Nagi dan Erika. Di hari lainnya, Hiro mengajak Nagi dan Erika berkunjung ke rumahnya untuk belajar bersama lagi. Terlihat kalau tempat tinggal Hiro ini sangat luar biasa. Terkadang Hiro juga mengisi waktu luangnya menjadi gadis kuil. Setelah mengganti pakaian, mereka bertiga pun mulai waktu belajar bersamanya. Terlihat ibu Hiro menyambut baik teman-teman anaknya yang datang ke sini. Hanya Nagi saja sih yang kurang diterima. Nagi merasa sangat diawasi. Di tengah waktu belajar, Erika izin ke toilet dan kini hanya mereka berdua saja. Nagi pun kembali membahas tentang pertunangan Hiro. Di sini Nagi sadar kalau pertunangan Hiro ini terjadi karena Hiro akan meneruskan kuil. Hiro pun memberitahu Nagi kalau rahasia ini hanya diketahui Nagi saja. Hiro tidak ingin memberitahu Erika karena tidak ingin membebani pikiran Erika dengan hal-hal berat seperti ini. Berbeda dengan Nagi, Hiro yakin kalau Nagi bisa menanggung semua. Pernyataan itu tentu saja membuat Nagi salah tingkah. Dia memikirkan berbagai macam kesempatan mendapatkan hati Hiro. Di tengah rasa gembira, Erika datang membawa surat izin Dharma Wisata. Erika memberikan kertas itu karena dia tahu seharian tadi Nagi tidak memperhatikan. Selain itu, Erika tidak akan ikut. Sebagai anak pemilik hotel besar, Erika dilarang pergi-pergian seperti ini. Awalnya, Nagi sama tidak akan pergi demi belajar. Tapi saat Erika menyadarkan Nagi kalau akan ada kemungkinan satu kelompok dengan Hiro, keputusan Nagi pun berubah. Nagi memutuskan pergi Dharma Wisata juga. Maka dari itu, di keesokan harinya, dia memberanikan diri mengajak Hiro sekelompok. Dan untungnya, Hiro belum masuk kelompok manapun. Nagi tentu saja senang. Saking senangnya, sampai sore pun Nagi belum mengumpulkan kertas kelompok karena dia bingung harus pergi kemana dari sekian banyak pilihan. Di tengah lamunannya, Hiro datang dan membantu Nagi memilih tempat. Setelah memikirkan tempat-tempat seru, Hiro pun mengajak pergi ke Kamakura. Di sana ada pantainya. Kamakura akan menjadi tempat yang pas juga untuk berburu stempel, karena kebetulan mereka suka mengkoleksi stempel kan.
Setelah selesai mengumpulkan kertas dharma wisata, mereka berdua pun bersiap pulang. Tapi sayang, di luar sana hujan. Sebenarnya, ini kesempatan bagus untuk sepayung berdua. Tapi saat Nagi akan menyodorkan payungnya, ternyata Hiro sudah memakai payungnya sendiri. Dengan terpaksa, mereka pun jalan terpisah. Di tengah hujan yang sangat deras, Nagi tiba-tiba membahas pernyataan cintanya yang dulu. Nagi ingin memastikan apakah Hiro akan memberi kesempatan jika Nagi benar-benar menang 10 kali dalam ujian. Hiro pun menjawab kalau pertunangan ini tidak bisa ditolak, karena ini adalah pilihan orang tuanya. Hiro tidak bisa melakukan apapun, mungkin sudah jadi takdirnya menjadi seorang budak yang penurut. Mendengar hal itu, Nagi tentu saja sangat terkejut. Sambil melangkah, Hiro pun memberitahu harapannya, yaitu ingin takdirnya diubah, dan orang yang diharapkan bisa mengubah takdir Hiro adalah Nagi. Pernyataan itu semakin membuat Nagi bersemangat menjadi yang terbaik. Hiro sudah memberi sinyal kalau ada kemungkinan mereka berdua bersama. Saat Nagi sibuk belajar, Erika datang memberitahu Nagi kalau nanti dharma wisata kelompok Nagi ternyata tidak berdua. Menurut informasi yang didapatkan, ada seseorang yang bergabung dengan kelompok Nagi. Erika mencurigai kalau laki-laki ini adalah fansnya yang mengira Erika satu kelompok juga dengan Hiro. Maka dari itu, untuk membantu rencana kencan Nagi dan Hiro berhasil selama dharma wisata, Erika pun memutuskan untuk ikut dharma wisata juga. Erika akan mengalihkan perhatian si laki-laki ini. Jadi, Hiro dan Nagi ada waktu berdua kan? Hari dharma wisata pun tiba, dan laki-laki yang akan bergabung dengan mereka ini bernama Asuma Shion. Dari karakternya, Asuma ini sangat aktif. Dia tidak malu-malu mengungkapkan kekagumannya kepada Erika. Asuma bahkan meminta izin kepada Nagi secara diam-diam untuk membiarkannya mendekati Erika. Nagi tentu saja tidak melarangnya, karena dia punya tujuan lain, yaitu berkencan dengan Hiro. Rencana menjauhkan Asuma dari Nagi dan Hiro benar-benar berhasil, karena Erika memanfaatkan Asuma untuk menjadi juru potretnya. Selama kelompok ini terbagi dua, tidak disangka-sangka Nagi malah tidak nyaman. Dia tidak memanfaatkan kebersamaannya dengan Hiro. Bahkan setelah melalui berbagai macam tempat, Nagi malah meminta Erika dan Asuma ikut bergabung, jangan terpisah. Sikap kekhawatiran ini ternyata terbaca oleh Hiro. Dia menanyakan kenapa Nagi terus memantau Erika dari kejauhan. Nagi tentu saja kaget dengan pernyataan itu. Tapi untungnya Nagi menggunakan alasan kalau dirinya hanya menjalankan tugas sebagai ketua kelompok. Hiro pada saat itu hanya tersenyum tanpa menanyakan lebih jauh lagi. Setelah makan siang bersama, kini mereka menikmati matahari terbenam di pantai. Saat Asuma pergi membeli es krim, Nagi dan Erika baru menyadari Hiro entah pergi kemana. Erika ingin segera memanfaatkan momen ini. Dia pun meminta Nagi memfotonya. Tapi angle Nagi kali ini tiba-tiba jadi buruk. Erika merasa kesal, sehingga mereka saling berebut handphone dan seperti biasa, rebut-berebut ini malah menciptakan jepretan yang bagus. Erika pun tersenyum. Dia memuji kalau hasil foto yang diambil Nagi terkadang memang selalu bagus. Di tengah keheningan, Erika memberitahu kalau dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi di sisi lain, jika dia mengungkapkan hal itu, mungkin takdir di antara mereka akan berubah. Apa itu? Entahlah, Nagi saja masih bingung dengan maksud penjelasan Erika. Hari berlanjut dan Nagi masih memikirkan maksud dari ucapan Erika sebelumnya. Di tengah lamunan, tiba-tiba terdengar suara bel, dan saat dibuka ternyata itu Sachi. Kedatangan Sachi ke sini adalah untuk menunjukkan penampilannya kepada Erika. Tapi karena Erika sedang tidak ada di rumah, Sachi pun meminjam baju Nagi saja. Sambil menunggu Erika pulang, Nagi menanyakan tentang jam belajar Sachi selama mereka berpisah. Dengan malu-malu, Sachi menjawab kalau dia masih mencoba belajar di rumah walaupun banyak gangguan. Selama perbincangan itu, mereka pun sama-sama mengenang bagaimana dulu mereka masih hidup satu rumah. Setelah berbincang dengan cukup lama, Nagi pun bergegas menyiapkan makan malam. Sachi pada saat itu hanya diam memandangi kakaknya yang sedang memasak. Tanpa berpamitan, Sachi memutuskan untuk pulang. Tapi sesampainya dia di rumah, Sachi malah mengemasi barangnya dan dia memutuskan untuk tinggal di rumah Nagi dan Erika juga. Nagi yang melihat adiknya mengemasi barang tentu saja panik, sehingga dia pun menelpon ibunya. Di sana Namie meminta Nagi memujuk Sachi pulang besok. Khusus malam ini, Namie mengizinkan Sachi tidur di sana. Terlihat Youhei sangat terpukul mengetahui anaknya kabur seperti itu. Mendengar ayahnya yang merengek, Nagi menegaskan kepada Sachi kalau hanya malam ini dia diizinkan tidur di sini. Nagi pun menanyakan alasan Sachi kabur. Dengan malu-malu, Sachi memberitahu kalau dia ingin belajar bersama di sini, karena di rumah sangat berisik dan banyak gangguannya. Mendengar hal itu, Erika sangat terharu. Dia mengizinkan Sachi untuk tidur saja di kamarnya. Nagi melarang. Menurutnya, saat Sachi tidur, dia akan sangat berisik. Nagi lebih berpengalaman tidur satu kamar dengan Sachi. Tapi sepertinya, kali ini Sachi tidak ingin satu kamar lagi dengan kakak angkatnya. Maka dari itu, perdebatan pun terjadi. Untuk melerai pertengkaran, Erika pun mengajak mereka untuk makan malam saja. Kebetulan, Nagi sudah menyiapkan masakan buatannya. Tapi karena Sachi sudah bosan dengan menu itu-itu saja, Sachi pun meminta dibuatkan makanan mewah. Erika pun setuju. Dengan santainya Erika menyuruh Nagi memasak, sedangkan mereka berdua akan pergi ke kamar untuk belajar.
Kini, Erika dan Sachi hanya berduaan. Di sini Erika mulai menanyakan ulang apa alasan Sachi kabur karena ternyata jawaban sebelumnya Erika sudah menebak ada alasan lain yang tersembunyi. Dengan wajah sedih, Sachi pun menjelaskan alasannya. Jadi saat terakhir Nagi tinggal di rumahnya, Sachi merasa sedih ketika tahu kakaknya tiba-tiba dipaksa untuk tinggal terpisah dengan keluarga. Sejak saat itu Sachi jadi memikirkan bagaimana caranya agar bisa menghabiskan waktu bersama dengan kakaknya sebelum dia menikah. Sachi juga meminta maaf kepada Erika karena sudah merepotkannya malam ini. Erika tentu saja tidak marah. Dia menerima keberadaan Sachi karena mau bagaimanapun juga Sachi adik kandungnya. Semua obrolan di dalam sana ternyata terdengar oleh Nagi yang sebelumnya berniat mengantarkan makanan. Mengetahui alasan yang sebenarnya, Nagi pun kembali menelpon ibunya dan mengatakan kalau mulai malam ini Sachi akan diizinkan tinggal bersama dengan mereka. Singkat cerita, Nagi yang semalam tidur di sofa terbangun karena mencium masakan di pagi hari. Ternyata Sachi membuatkan sarapan untuk mereka bertiga. Ini adalah bentuk terima kasih Sachi kepada Erika dan Nagi karena sudah mengizinkannya tinggal di sini. Saat mereka sedang menikmati makanan, Erika tiba-tiba mengajak Nagi dan Sachi untuk pergi berbelanja keperluan Sachi. Karena banyak kan barang-barang yang kurang di rumah ini. Mereka bertiga pun pergi berbelanja bersama. Sepanjang jalan, banyak yang terpana melihat kecantikan Erika dan Sachi. Mereka benar-benar menarik perhatian orang sekitar. Lalu di sini, saat Nagi sibuk membayar barang belanjaan, Nagi tiba-tiba kehilangan Sachi dan Erika. Di seberang sana, ada segerombolan orang yang tampak mencurigakan. Nagi takut sesuatu hal terjadi kepada dua gadis itu. Maka dari itu, dengan beraninya, Nagi meminta diberikan jalan karena dia adalah kakak dan tunangan para gadis. Saking paniknya, Nagi terjatuh dan ternyata tidak terjadi apapun. Sachi dan Erika hanya sedang duduk sambil minum kopi dan tidak disangka-sangka banyak yang memperhatikan. Mungkin karena kecantikannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah dan langsung membuat kreasi papan foto. Disinilah foto kenangan akan ditempel dan foto pertama yang mereka simpan di sini adalah penyambutan Sachi yang tinggal di sini. Lalu di sini, Erika yang baru selesai mandi dikejutkan dengan kehadiran Nagi yang duduk di depannya. Nagi menceritakan kalau sejak kehadiran Hiro, Sachi, dan Erika dalam hidupnya membuat Nagi mulai mengembangkan sudut pandang, termasuk dengan apa yang terjadi di antara mereka. Nagi meminta Erika memberikan waktu sampai Nagi siap. Dengan wajah tersenyum, Erika pun mengatakan kalau dia akan menunggu jawaban kesiapan Nagi kapanpun itu. Di hari lainnya, Sachi yang baru selesai mandi menemukan Nagi yang sedang tertidur, tapi kebetulan di sampingnya masuk notifikasi pesan dari Hiro yang mengajaknya berkencan. Sehingga di keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Nagi menyombongkan penampilannya kepada Erika. Tapi karena Erika terlalu mengantuk, dia tidak menanyakan alasan Nagi berpenampilan seperti ini. Nagi pun segera pergi menemui Hiro dan terlihat penampilan Hiro hari ini sangat imut. Untuk mempersingkat waktu, Hiro langsung mengajak Nagi mengunjungi taman bermain yang ada di sekitar sana. Hiro menceritakan kalau dia sering kesini sendirian, tapi entah kenapa hari ini ingin pergi dengan Nagi. Mereka pun mencoba berbagai macam wahana yang ada di sana, dari yang biasa-biasa saja sampai yang paling ekstrim. Dari sekian banyak wahana, ada kejadian romantis ketika mereka mengunjungi rumah labirin. Nagi sempat tersandung dan wajahnya mengenai salah satu cermin yang pantulannya pantulan wajah Hiro. Momen ini sama seperti ciuman kan? Maka dari itu Nagi sangat salah tingkah. Dia meminta maaf berkali-kali. Hiro yang melihat kepanikan Nagi hanya bisa tertawa. Baginya, Nagi terlihat lucu saat panik ya. Sedangkan di rumah, Sachi mengirim pesan marah kepada Nagi dan tidak lama dari itu Erika datang. Erika tentu saja menanyakan Sachi kenapa wajahnya semarah itu. Sachi pun memberitahu kalau semalam dia melihat pesan dari seseorang yang mengajak Nagi berkencan. Erika pada saat itu dengan santainya menjawab, oh, karena dia tahu orang itu pasti Hiro. Melihat respon Erika seperti ini, Sachi sangat heran. Loh, bukannya cemburu, ini malah menganggap biasa-biasa saja. Erika pun menenangkan Sachi kalau di antara dia dan kakaknya belum tumbuh perasaan apapun. Jadi tidak salah kan jika Nagi pergi? Walaupun alasan itu masuk akal, tapi bagi Sachi tidak. Nagi seharusnya menjaga hati ketika sudah mempunyai tunangan, meskipun itu hasil perjodohan. Amarah Sachi semakin meledak-ledak, maka dari itu Erika pun mengajak Sachi mengunjungi tempat. Sachi pun meminta untuk dibawa bermain betting. Terlihat Sachi meluapkan amarahnya dengan memukul bola sekencang-kencangnya. Setelah itu dilanjutkan untuk berendam. Untuk pertama kalinya Erika masuk ke pemandian umum dan tentu saja awalnya terasa aneh baginya. Tapi lama-kelamaan Erika menikmati momen ini. Kembali kepada Nagi dan Hiro. Setelah melalui wahana ekstrim yang diulang-ulang, akhirnya jam pulang pun tiba. Terlihat ketika mereka mulai terpisah, hanya wajah Hiro saja yang masih senang, sedangkan Nagi merana kelelahan karena ternyata dia tidak suka menaiki wahana ekstrim. Nagi pun mengecek HP-nya dan di sanalah dia sadar kalau nanti sesampainya di rumah, keselamatannya terancam. Amarah Sachi akan menyambut kepulangannya. Jam 3 pagi,
mereka tiba-tiba mendengar suara bel tamu dan hal itu tentu saja sangat menakutkan. Nagi pun memberanikan diri untuk mengintip ke depan rumah dan saat dibuka, ternyata itu Youhei. Apa yang membawa Youhei ke sini? Ternyata Youhei ingin mengajak anak-anaknya memancing ke tengah laut. Momen ini adalah pertama kali bagi Erika dan Sachi memancing di tengah laut. Maka dari itu Erika terlihat sangat senang. Berbeda dengan Nagi, dia kewalahan menahan mabuk lautnya. Padahal ini bukan kali pertamanya loh. Sejak kecil Nagi sering diajak memancing oleh Youhei. Untuk memeriahkan kebersamaan ini, Youhei memberikan tantangan. Siapapun yang mendapat ikan terbesar maka akan diberi hadiah 1000 yen. Erika dan Sachi tentu saja jadi sangat bersemangat. Awalnya Nagi berniat untuk menolaknya, tapi ajakan ini malah mengingatkannya ke masa lalu, di mana Youhei pernah berjanji tidak akan mengajak Nagi memancing lagi, asalkan Nagi menangkap ikan yang lebih besar dari tangkapan miliknya. Hal inilah yang mendorong Nagi untuk semangat bergabung. Tapi semangatnya ini berbanding terbalik dengan hasilnya. Berarti di waktu yang akan datang, Nagi akan memancing dengan ayah angkatnya lagi. Hari ini adalah hari ibu. Erika dan ibunya akan makan malam bersama. Sachi yang mengetahui hal itu langsung mengajak Nagi merayakan hari ibu juga. Walaupun sebenarnya mereka belum pernah melakukannya. Tapi entah kenapa kali ini Sachi ingin merayakannya. Mau tidak mau Nagi pun menemani Sachi mencari hadiah untuk ibu mereka. Dari sekian banyak pilihan yang ada, banyak benda-benda yang umumnya memang dipilih sebagai hadiah hari ibu. Tapi entah kenapa tidak cocok jika diberikan kepada Namie. Mereka terus berkeliling mall, tapi tidak menemukan satu benda pun yang tepat. Saat mereka memutuskan untuk istirahat di food court, Sachi tiba-tiba teringat gambar buatan mereka yang ditempel Namie. Dan pada saat itu Namie sangat senang dengan gambar itu. Gambar lukisan itu menunjukkan Namie yang menggunakan celemek. Maka dari itu mereka berdua pun memutuskan untuk memilih celemek sebagai hadiahnya. Nagi sangat bangga kepada Sachi yang bisa menganalisa dengan cepat. Sambil mengelus, Nagi pun mengatakan kalau dia bangga mempunyai adik seperti Sachi. Mendengar pernyataan itu, entah kenapa Sachi kecewa. Dia tidak ingin dianggap sebagai adik lagi. Setelah membeli hadiah, mereka memilih untuk menyimpan di kotak pos dibandingkan harus memberikannya langsung. Hadiah ini tentu saja sangat menyentuh hati Namie, karena sebelumnya mereka tidak pernah melakukan perayaan hari ibu. Berkat celemek ini, Namie pun semakin semangat membuka kedainya. Sedangkan di sini, ibu angkat Erika, yaitu Ritsuko Amano, menceritakan perayaan hari ibunya dengan Erika kepada Soichiro. Ritsuko terkejut diajak ke pemandian umum oleh Erika. Sepertinya Nagi dan Sachi memberikan dampak positif kepada Erika. Terlihat Erika tertarik dengan kehidupan lain. Menengah itu Soichiro jadi penasaran juga ingin bertemu lagi dengan Nagi dan Sachi. Maka dari itu di keesokan harinya, Soichiro memberitahu Erika kalau dia akan berkunjung. Menerima pesan dari ayahnya, Erika malah memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Tapi karena tidak ingin menghabiskan waktu di luar sendirian, Erika mengajak Nagi. Pada saat itu Erika tidak memberitahu alasannya. Dia hanya mengajak Nagi ke suatu tempat walaupun masih bingung harus kemana. Di tengah kebingungan yang ada, Nagi memberitahu Erika kalau dia ingin pulang untuk belajar. Mendengar hal itu, Erika pun mengajak Nagi ke toko buku saja. Tempat ini tentu saja sangat cocok. Banyak buku menarik yang sangat ingin Nagi beli. Nagi pun meminta Erika membelikannya sebagai bayaran menemaninya hari ini. Permintaan Nagi hari ini sayangnya tidak bisa dikabulkan karena ternyata Erika tidak membawa uang sama sekali. Handphone saja tidak dibawa. Hal ini sengaja Erika lakukan agar dirinya tidak bisa dilacak. Disinilah Erika mulai menceritakan alasan sebenarnya kenapa mereka harus pergi keluar mendadak. Erika tidak ingin menemui ayahnya. Dia lelah selalu diatur tanpa bertanya pendapat Erika terlebih dahulu. Selain itu, Erika curiga kedatangan ayahnya adalah ingin membawa Erika pulang. Itulah kenapa Erika mengajak Nagi, karena Erika ingin menghabiskan waktu di luar tanpa bisa dideteksi ayahnya. Mendengar hal itu, Nagi pun mengajak Erika ke suatu tempat. Disinilah mereka bisa menghabiskan waktu bersenang-senang tanpa mengeluarkan uang sama sekali. Dan ternyata permainan sederhana ini memang berhasil membuat Erika senang. Beberapa jam sebelumnya, Soichiro memang sampai di rumah para anak-anak tinggal. Sachi yang baru pulang sekolah tentu saja terkejut melihat ada bapak-bapak asing di sini. Soichiro pun menenangkan Sachi sambil memperkenalkan dirinya. Setelah tahu siapa bapak-bapak ini, Sachi pun meminta maaf. Selain meminta maaf karena tingkahnya, Sachi juga meminta maaf tidak bisa membantu mencari keberadaan Erika dan Nagi. Soichiro pada saat itu melihat mie, handphone, dan dompet milik Erika. Di sanalah dia sadar kalau Erika sengaja pergi mendadak. Soichiro pun mengajak Sachi ke suatu tempat. Ada hal yang ingin dibicarakan. Di sebuah restoran mewah, Soichiro menanyakan perkembangan kedekatan Nagi dan Erika. Sachi pun terdiam sejenak. Dengan perlahan dia menjelaskan kalau Erika dan Nagi memiliki kepribadian yang berkebalikan. Mereka sering bertengkar hal-hal kecil. Tapi entah kenapa, di mata Sachi, perbedaan itu yang membuat mereka terlihat serasi. Soichiro pun tersenyum. Dia merasa lega mendapat pandangan dari Sachi. Soichiro pun berterima kasih kepada Sachi karena sudah mau jujur mengatakannya, walaupun Soichiro tahu kalau Sachi tidak suka akan hal itu.
Makan malam selesai, Soichiro pun mengantarkan Sachi pulang dan memberi hadiah makanan untuknya. Setelah itu dia kembali ke kantor dan salah satu asistennya menanyakan alasan Soichiro di sini karena hari ini kan hari libur. Sambil menatap sebuah foto, Soichiro pun menanyakan kepada asistennya apakah dia tahu tentang fakta telur kukos. Dan scene pun ditutup dengan sebuah foto di mana Erika dan Nagi dalam satu frame yang sama. Ada misteri apa nih di balik foto itu? Mohon bersabar ya, karena semua itu akan terjawab di part selanjutnya. Makasih buat kalian yang udah setia selalu sampai part ini. Sampai jumpa di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.